Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Perkembangan Hewan. Nah, judul praktikum kali ini adalah pengamatan sel telur. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati morfologi sel telur. Jadi, bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah 1 butir telur ayam. Nah, bagian yang pertama diamati yaitu ada cangkang telur. Cangkang telur juga disebut dengan karabang telur. Cangkang telur memiliki fungsi untuk melindungi isi yang terdapat di dalam telur. Cangkang telur tersusun dari zat kapur. Cangkang telur terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar seperti yang ditunjuk disebut juga dengan outer shell, dan ada bagian dalam seperti yang ditunjuk yang disebut dengan inner shell. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian luar atau outer shell memiliki fungsi dalam pertukaran udara, sedangkan bagian dalamnya atau inner shell berfungsi untuk menjaga isi telur agar terhindar dari guncangan. Nah, bagian selanjutnya ada rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai cadangan udara bagi embrio yang terdapat di dalam telur, yang nantinya akan digunakan embrio selama masa perkembangannya di dalam telur. Selanjutnya, kita masuk ke bagian isi telur. Nah, isi telur terbagi menjadi 2, yaitu kuning telur dan putih telur. Pada kuning telur, terdapat membran vitelin. Nah, membran vitelin ini adalah membran yang membungkus kuning telur. Fungsinya yaitu untuk melindungi kuning telur agar tidak pecah. Bagian selanjutnya yaitu yang seperti titik yang terdapat pada kuning telur ini disebut dengan blastoderm yang merupakan cikal bakal embrio ayam. Kemudian pada bagian yang ditunjuk itu ada kalaza yang memiliki fungsi untuk menjaga kuning telur dari guncangan. Bagian selanjutnya yaitu bagian putih telur. Nah, putih telur itu nama lainnya adalah albumin. Nah, albumin terbagi menjadi 3 bagian, yaitu albumin kental, albumin semi kental, dan albumin cair. Nah, untuk letaknya, albumin kental terletak paling dekat dengan kuning telur. Jadi, yang paling dekat dengan kuning telur itu adalah albumin kental, seperti yang ditunjuk. Baru setelah albumin kental, itu letaknya si albumin semi kental, seperti yang ditunjuk. Nah, baru setelah albumin semi kental, itu terletak albumin cair. Nah, jadi urutannya dari kuning telur, yaitu albumin kental, semi kental, dan albumin cair. Albumin memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, albumin ini dibeda-bedakan karena pada awalnya setelah kuning telur habis, embrio akan menggunakan cadangan makanan dari albumin kental terlebih dahulu, baru kemudian albumin semi kental, dan yang terakhir dari albumin cair. Sekian untuk video praktikum kali ini, sampai jumpa di video praktikum berikutnya.